Hai JC Family dan semua keluarga besar daripada anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada. Pastinya hari ini berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Oke, let us pray sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan, kasih karunia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap untuk menerima setiap janji-janji dan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, minggu lalu Pastor Ed menyampaikan satu tema khotbah yaitu Save and Bless. Dan hari ini mau melanjutkan apa yang sudah disampaikan minggu lalu. Siapa di antara kita yang tidak mau diberkati? Siapa di antara kita yang tidak mau diselamatkan? Dua hal di dalam kehidupan yang paling terutama. So this message is going to bless us abundantly. Akan memberkati kita berlimpah-limpah. Kalau kita menerima 4 prinsip ini dan menjalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka satu janji Tuhan yang pasti, kita diselamatkan bukan hanya di dunia, tapi dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kedua, kita akan diberkati di dunia dan diberkati juga waktu di surga. Nah, kita bicara ada words of collaboration, yaitu penggabungan dua kata yang tidak bisa terpisahkan. Yang pertama. Yang kedua, kata yang satu harus terlebih dahulu dilakukan sebelum melakukan yang kedua. Jadi dua kata yang bergabung atau berkesinambungan yang tidak bisa dipisahkan, yang kita akan belajar bersama-sama. Nah, minggu lalu kita belajar dari khotbah ini ada sesuatu yang sangat penting, yaitu apa yang Rasul Paulus sampaikan ke jemaat Tesalonika. Karena di dalam Tesalonika itu temanya bicara mengenai khotbah-khotbah Paulus, bicara mengenai persiapkan diri akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena daripada itu Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Tesalonika. Dan ada 4 nasihat ini yang kita akan pelajari bersama-sama. Nah, minggu lalu Rasul Paulus menyampaikan satu pelajaran yang istimewa, bahwa gabungan kata-kata yang pertama yang kita pelajari adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalam ayat yang pertama, di dalam 1 Tesalonika dikatakan dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam nama Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Nah, saudara terkasih, ini ada menjadi sebuah perdebatan pada saat waktu itu. Kalau orang-orang Yunani memberikan salam satu dengan lainnya, bicara mengenai grace to you atau kasih karunia beserta kamu. Dan buat mereka itu bukan sesuatu yang spiritual, sesuatu yang biasa kayak orang bilang good morning atau good day. Tapi orang-orang Yahudi bicara mengenai shalom, damai sejahtera. Nah, Rasul Paulus datang untuk bisa menyatukan dua culture, dua budaya yang berbeda, supaya mereka tidak terkotak-kotak, mereka tidak terpisahkan, sehingga akhirnya salam dari Rasul Paulus yaitu penggabungan dari dua kelompok, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, sehingga dia berkata grace and peace to you, atau kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Nah, maksudnya buat kita itu apa? Saudara, setiap kita butuh damai sejahtera. Siapa yang gak butuh damai sejahtera? Karena waktu kita memperoleh damai sejahtera, kita sudah mengalami ketenangan. Dan damai sejahtera yang kita dapatkan itu damai sejahtera daripada Tuhan. Tapi kita tidak akan pernah bisa memperoleh damai sejahtera kalau pertama-tama kita tidak terima kasih karunia dari Tuhan. Karena daripada itu, supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera Allah, pertama, saudara bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Itu yang terutama. Dan kasih karunia Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa kita upayakan, sesuatu yang kita bisa beli. Tapi waktu saudara membuka hati saudara dan berkata, God, I need you more than anything. Tuhan, aku butuh Engkau di atas segala-galanya. I need you more. Dan waktu kita melakukan hal itu, dan kita akan menerima kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera menyertai kehidupan kita. Dan yang kedua yang minggu lalu kita bicarakan adalah iman dan pekerjaan. Rasul Paulus kembali lagi berkata kepada jemaat Tesalonika, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Atau di dalam bahasa Inggrisnya, your work produced by faith. Your work produced by faith.
Jadi dari dua ini pekerjaan imanmu yang mana terlebih dahulu yang harus lahir. Your work produced by faith artinya hasil upaya dan pekerjaan kita itu dihasilkan karena iman kita. Jadi ini menjadi satu perdebatan yang panjang. Orang suka bertanya, mana yang penting Pastor Ed? Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik, atau imannya? Dua-duanya penting dan tidak bisa terpisahkan. Tapi yang paling penting adalah pertama bicara mengenai iman. Your faith to Jesus, iman kita kepada Yesus. Banyak orang berkata, yang penting kita melakukan yang baik di dunia ini. Saudara, sekali lagi, kita tidak bisa diselamatkan kalau kita tidak terlebih dahulu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama is your faith to Jesus, yaitu iman kita kepada Yesus. Itu yang paling utama yang kita harus kejar dan itu kita tidak bisa beli. Dan kita tidak bisa melakukan upaya segala hal untuk bisa menerima keselamatan. Keselamatan waktu you open your heart to Jesus and say, Lord, save my life, selamatkan hidupku. Dan aku mau menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan sebagai juru selamat dalam hidupku. When you say that, waktu saudara melakukan hal itu, mengatakan hal itu, you receive Christ. Dan waktu kita sudah diselamatkan, tidak ada hal yang lain yang dapat kita lakukan selain kita mau melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Melayani Tuhan artinya apa? Ya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kalau lihat ada orang yang susah, orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Atau kita ada di marketplace, kita bertanggung jawab dengan segala pekerjaan kita lakukan bukan yang biasa. Tapi kita melakukan pekerjaan dengan excellent, memberikan yang terbaik. Dan itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara terkasih, kalau ditanya mana yang iman terlebih dahulu, adalah pekerjaan terlebih dahulu. Saya tutup waktu itu minggu lalu dengan ilustrasi. Ada satu anak, karena dia dibesarkan sebagai keluarga Kristen yang sangat luar biasa. Cinta dan takut akan Tuhan. Tapi dia salah mengartikan, di mana pada saat itu, dia sekolah yang penting berdoa aja. Dia tidak belajar, sehingga nilai akademisnya menurun dan mendapatkan nilai yang paling jelek dari teman-temannya semua. Kenapa? Karena dia pikir yang penting dia berdoa aja, dia tidak perlu belajar. Akhirnya ibunya mengambil alih dan mengajarkan dia bukan hanya untuk berdoa saja, tapi melakukan yang terbaik apa yang dia bisa lakukan. Dan akhirnya dia mulai merubah mindsetnya, dia berdoa dan dia juga kemudian bekerja dan melakukan yang terbaik. Dan hasilnya pada saat itu dia menjadi orang yang sangat amat sukses. Namanya adalah Benjamin Solomon Carson. Dan akhirnya dia menjadi salah satu ahli bedah syaraf yang terbaik di Amerika. Dia bisa memecahkan nilai ujian SAT yang terbaik selama 20 tahun. Kenapa dia bisa lakukan? Dia memberikan satu nasihat kepada kita semua. Kalau kita mau sukses, kita harus memiliki kombinasi. Bekerja keras, memiliki ketekunan, dan iman di dalam Tuhan. Baru kita bisa mencapai masa depan yang luar biasa. Jadi dua hal yang kita pelajari minggu lalu, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Terima terlebih dahulu kasih karunia Tuhan, dan kau akan memperoleh damai sejahtera. Kedua, bicara mengenai iman dan pekerjaan. Pertama, iman kita kepada Tuhan Yesus, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Setelah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, yang kita harus lakukan, melakukan pekerjaan yang excellent, yang baik dari setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Dan yang ketiga yang hari ini, yaitu penggabungan kata yang tidak bisa terpisahkan. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu kasih dan pelayanan. Di dalam ayat ketiga dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu yang kita sudah bahas di poin kedua. Kemudian usaha kasihmu, kata Rasul Paulus. Usaha kasihmu atau your labor prompted by love. Saudara bisa melayani tanpa mengasihi. Tapi tidak mungkin saudara mengasihi seseorang tanpa melayani. Sekali lagi saudara bisa saja melayani apa saja. Tapi belum tentu saudara ada kasih.
Tapi kalau saudara memiliki kasih di dalam hati saudara, maka saudara pasti akan melayani dengan baik. Nah, apa bedanya seperti pekerjaan tadi di poin kedua? Iman dan pekerjaan dan juga kasih dan pelayanan. Apa bedanya? Kalau iman dalam pekerjaan, waktu saudara punya iman, saudara bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tapi pekerjaan yang baik belum tentu didasarkan dengan kasih yang luar biasa. My mom selalu suka mengirim cookies, dia suka mengirim makanan-makanan kesukaan saya, yang saya suka. Dan kalau saudara lihat contoh itu, dia melakukan pekerjaan yang baik. Dia mempersiapkan yang baik. Tetapi bedanya, waktu kita bisa melihat bahwa dia sungguh mengasihi saya. Sehingga apa yang dilakukan di balik layar, itu segala upayanya mempersiapkan semuanya, memasak dengan hati, serve with love. Kemarin saya punya satu blanket atau converter untuk tidur, selimut yang saya sudah pakai bertahun-tahun. Dan karena saya selalu pakai yang itu terus, bagian dalamnya sobek. Dan karena bagian dalamnya sobek dan belum diperbaiki, makin lama sobeknya makin besar dan makin besar dan makin besar. Dan setiap kali mau dibawa ke laundry gak mau menerimanya karena takut mereka disalahkan. Dan akhirnya karena semakin besar, bingung gimana ya. Dan akhirnya saya coba tanya sama my mom, Mom bisa gak benerin ini? Dia bilang udah bawa aja ke rumah. Akhirnya kita bawa ke rumah dan ternyata sobeknya lebih daripada 1 meter. Jadi dia harus beli lagi kain untuk bisa menambalnya. Karena itu bahannya satin, jadi dia harus cari selain warnanya yang bisa mirip sekali, kualitasnya juga yang terbaik. She put all the work, bukan hanya pekerjaannya, tapi dia melakukan dengan kasih dan jahit juga, menjahit dengan yang terbaik. Karena dia bilang ini susah sekali karena bahannya satin itu kan sangat lembut sekali. Dan dia lakukan itu semua dengan kasih, itu bedanya. Waktu saya bekerja di Amerika, waktu saya sekolah, pekerjaan sambilan saya adalah sebagai waiters, sebagai pelayan di restoran. Saya bisa melayani di restoran, dan saya bisa menyuguhkan minuman kepada customer di restoran di tempat saya bekerja. Tapi waktu saya melayani, apakah saya mengasihi orang tersebut? Tidak. Saya melayani karena pekerjaan saya. Saya melayani karena waktu saya bekerja, melayani seperti ini, saya mendapatkan tips, saya mendapatkan gaji. Tapi apakah saya mengasihi? No. Itu bedanya. Banyak orang bisa aja melayani di marketplace, di pekerjaan, tapi dia melayani dasarnya apa? Ya karena dia dapat upah. Dapat upah, dapat gaji, ya dia melayani. Tapi apakah ada kasih? Belum tentu, saudara. Tapi kalau saudara punya kasih, otomatis saudara bukan hanya melakukan pekerjaan, tapi saudara melakukan pekerjaan dengan baik, luar biasa. Saudara ingat waktu Yesus memberikan contoh, membasuh daripada kaki dari 12 murid-muridnya. Can you imagine? Ini bukan satu kaki loh saudara. Bukan satu pasang kaki. Ada 12 pasang kaki. Kaki saya sebelah kiri, kuku saya ini punya masalah. Sehingga karena sering pakai sepatu dulu ujungnya tuh ada jamur. Dan karena semakin lama semakin tidak saya obatin dengan baik. Sehingga 3/4 kuku saya jadi hitam saudara. Nah saudara bayangkan itu padahal saya rawat dengan baik. Ini 12 pasang kaki yang selalu pergi melayani Yesus dari satu tempat ke tempat berikutnya. Dan belum tentu semua dalam kaki dalam keadaan yang sehat saudara. Tapi Yesus melayani. Dia bukan hanya melakukan pekerjaan dengan baik, tapi dia melayani dengan kasih. Membasuh dan mencuci kaki daripada 12 murid-muridnya. Itulah contoh yang bicara mengenai melayani dengan kasih. Yohanes 13 ayat 1 dikatakan sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahan. Dan dalam Yohanes 13 ayat 34 dia katakan aku memberikan perintah baru kepada kamu. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Ini yang Rasul Paulus katakan sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Kepada jemaat Tesalonika dan kita semua. Kasih harus menjadi dasar di atas segala-galanya. Waktu saudara mengasihi pekerjaan saudara. Waktu saudara mengasihi keluarga saudara. Waktu saudara mengasihi apapun. Maka saudara akan melayani bukan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik saja. Seperti di poin kedua. That your work produced by faith. Tapi saudara melayani dengan kasih. Dan orang yang mengasihi dia pasti akan melayani. Saudara, di sini ada satu picture menceritakan kisah kapal Titanic yang tenggelam. Dan di situ dikatakan not a single engineer made it off the Titanic. They stayed and kept the power on so others could escape. Semua engineers yang ada di perahu Titanic yang besar tersebut. Semuanya tidak ada yang terselamatkan. Karena mereka mereka ada terus di bawah kapal untuk pastikan engine-nya, mesinnya tetap berjalan semaksimal mungkin sampai orang-orang itu sebanyak mungkin bisa diselamatkan. Tapi mereka ada di bawah sampai akhirnya mereka terendam air dan meninggal semua. Kalau mereka hanya bekerja, hanya sekedar dapat gaji. Saya percaya mereka semua pasti akan lari menyelamatkan diri mereka. Tapi mereka bekerja dengan love, with passion. Sehingga mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa melakukan dengan mengorbankan diri mereka. Supaya yang lain penumpang bisa diselamatkan. Wow. Itu bicara mengenai love and serve. Mengasihi dan melayani. Park Hae-jun ada satu contoh yang luar biasa yang patut kita contoh. Drama Korea saat ini sedang hits terutama dalam masa pandemi ini. Semua orang nonton drama Korea karena artis aktor cakep-cakep, cerita bagus dan cukup sangat menghibur. Dari sederet aktor-aktor drama Korea ada satu nama yang sangat menarik namanya Park Hae-jun. Dia dikenal sebagai salah satu aktor yang bukan hanya pandai berperan di sebuah film, tapi juga aktor yang sangat aktif melayani sesama lewat berbagai aktivitas amal. Bahkan dia bukan hanya menyumbangkan uang saja, tapi dia benar-benar terjun langsung sebagai volunteer di setiap kesempatan yang ada. Nah di tahun 2015 dia menjadi aktor ke-8 di Korea yang mendapat penghargaan kesejahteraan sosial. Karena sudah aktif di dalam berbagai kegiatan amal sejak tahun 2011 secara konsisten. Dia juga menjadi ambasador kegiatan sosial dengan sukarela, di antara menjadi ambasador anti merokok, anti minuman beralkohol, ambasador untuk kesehatan finansial, dan paling dikenal sebagai ambasador pemadam kebakaran. Hal ini dibuktikan di tahun 2018 dia mencari tahu tentang dunia pemadam kebakaran yang sering diabaikan oleh banyak orang di Korea. Dia kemudian melayani, sekali lagi, dia kemudian melayani sebagai ambasador pemadam kebakaran dengan sukarela, bukan melakukan pekerjaan, tapi melayani. Park Hae-jun memutuskan untuk menjadi model kalender pemadam kebakaran dan menjualnya. Keuntungannya dari penjualan tersebut seluruhnya dialokasikan untuk membantu petugas pemadam kebakaran yang mengalami cedera saat bertugas. Selain itu, dia juga membuat video campaign untuk waspada terhadap kebakaran, menjadi model dari video tersebut dan membayar semua biaya produksi yang diperlukan, saudara. Dari pengeluarannya sendiri, warga Korea melihatnya sebagai aktor yang bukan hanya menyumbangkan uang saja, tetapi benar-benar tulus untuk berbagi kasih dengan memberikan pengorbanan secara materi, tenaga, waktu, dan perhatian. Karena pelayanan ini Park Hae-jun menginspirasi banyak orang untuk menyebarkan kasih. Banyak fans yang mulai aktif bergabung dengan kegiatan amal dan sosial serta memberikan sumbangan untuk membantu orang lain. Park Hae-jun mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menunjukkan kasih kita lewat tindakan yang nyata, maka kasih itu bisa menular satu dengan lainnya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Rasul Paulus memberikan nasihat. Yang pertama, kalau saudara mau menerima damai sejahtera, pertama-tama terima terlebih dahulu kasih karunia Tuhan.
Kedua, pertama bicara mengenai faith, iman kita kepada Kristus. Waktu kita punya iman dan jadikan Tuhan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka tidak ada kata lain selain kita akan melayani Tuhan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dimanapun Anda berada, di marketplace, di rumah, di gereja, di mana saja kita mau memberikan yang terbaik. Yang ketiga, Rasul Paulus memberikan nasihat adalah kasih dan pelayanan. Kita bisa melayani tanpa mengasihi. Tapi kalau kita sudah punya kasih, kita pasti akan melayani dengan yang terbaik. Yang keempat, yang terakhir. Nasihat Rasul Paulus yang luar biasa buat kita semua. Saat itu buat jemaat Tesalonika. Untuk mengantisipasi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sama, kita juga mengantisipasi kedatangan Tuhan yang dua kali. Yaitu pengharapan dan ketekunan. Firman Tuhan berkata di ayat ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu yang kita sudah bahas tadi di poin kedua. Usaha kasihmu yang kita bahas di poin ketiga. Dan ketekunan pengharapan. Atau di dalam bahasa Inggrisnya ditulis, your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Sekali lagi, your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Saudara tahu pengharapan? Hope is the power to hold on when you want to quit. Pengharapan adalah satu kekuatan yang luar biasa yang bisa kita harapkan pada saat waktu kita mau menyerah. Masalah yang terutama yang sedang kita hadapi adalah terutama pada menghadapi masa COVID-19 seperti ini. Seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Dan rasanya kita mau menyerah. Saat ini akan masuk lagi PSBB yang sudah keberapa kali khususnya di Jakarta. Dan bukan hanya 2 minggu, nanti mungkin bisa lagi diperpanjang lagi 2 minggu. Dan kita berpikir, kapan? Banyak pertanyaan kepada saya, kapan Pastor Ed ini akan berakhir? Dan saya ketemu banyak orang sebagai pengikut Kristus. Tapi pada saat waktu mereka mengalami masalah, mereka memutuskan untuk putus asa dan meninggalkan Tuhan. Tapi pengharapan is a powerful force. Ada satu kekuatan yang luar biasa. Ada satu konser di University di New York. Konser itu bicara mengenai konser piano. Seseorang yang sangat hebat menjadi idola bagi banyak orang. Dia akan melakukan konser tunggal piano. Dia akan memainkan lagu-lagu yang sangat klasik. Yang tidak mudah dimainkan oleh banyak orang. Tapi pada saat waktu semua orang sudah kumpul, sold out ticket di Ola University di New York. Tiba-tiba 2 jam sebelumnya mendapatkan kabar, pianis ini sakit mendadak dan dia tidak bisa hadir. Dan mereka itu semua panik. Dan terdengarlah satu teacher, pengajar di university tersebut, bahwa yang harus memainkan piano itu tidak bisa hadir. Namanya Herman. Dan kemudian dia datang dan berkata, izinkan saya untuk bisa memainkan lagu-lagu yang akan dimainkan oleh pianis tersebut. Dan singkat cerita dia diizinkan. Dan setelah dia main begitu luar biasa, bahkan hampir tidak ada bedanya dengan pianis yang diharapkan hadir. Dan Herman bisa memainkan dengan amazing dan mendapatkan standing ovation dari semua orang. Dan akhirnya dalam tim leaders dan profesor-profesor yang ada di situ datang kepada Herman. Bertanya, kok kamu bisa sih memainkan lagu-lagu ini dengan luar biasa? Dia bilang tahun 1939. Dia sedang melatih untuk beberapa pianis-pianis pada saat waktu itu. Pianis-pianis muda. Tapi waktu itu saya ditangkap oleh Nazi. Dan kemudian saya masuk ke tahanan Nazi. Dan di saat itulah, pada saat saya nggak punya pengharapan. Pengharapan saya hanya ada di satu piano yang kecil. Dan setiap hari, saya cuma main piano tersebut. Dan coba memainkan lagu-lagu yang harusnya dimainkan oleh pianis yang sakit tersebut. Dan saya memasterkan, saya memainkan sehingga saya bisa bukan hanya menyelami, tapi saya bisa melakukan dengan yang terbaik.
selama bertahun-tahun dan itu menjadi satu pengharapan dalam kehidupan saya. Dan akhirnya dia bisa keluar dari tahanan Nazi dan dia bisa menguasai lagu-lagu itu dengan sempurna. Saudara tahu, pengharapan kita dengan sesuatu yang kita harapkan itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Saudara tahu Rasul Paulus menulis surat-suratnya itu di mana? Di Perjanjian Baru tersebut pada saat waktu dia ada di penjara. Waktu dia khotbah, menginjil di kota demi kota yang ada, dia diserang, dia ditimpukin batu, dia diseret, dia mau dikejar. Pada saat waktu dia khotbah, bukan hanya orang kumpul, tapi orang coba mengejar-kejar dia sehingga dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang berikutnya. Tapi apa yang membuat Rasul Paulus terus melangkah? Karena dia punya pengharapan yang pasti. Hope in the Lord Jesus Christ. John Orozco adalah seorang gimnastik dari Amerika Serikat yang dikenal karena kegigihannya. Secara total dia berhasil memperoleh 4 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu dari 2 kompetisi gimnastik di dunia. Bahkan ke-7 medali ini diperoleh setelah dia mengalami cedera yang sangat serius yang mengancam karirnya di tahun 2012. Di tahun 2012 John mengalami cedera yang sangat serius di lutut kirinya. Bahkan dokter pada saat itu sudah menyarankan untuk dia pensiun sebagai atlet gimnastik. Karena harapan sembuh total sangat amat kecil. Namun John memutuskan untuk tetap menjalankan operasi melalui proses rehabilitasi yang sangat panjang. John masih memiliki harapan untuk memenangkan medali emas. Karena pada saat itu dia sama sekali belum pernah memenangkan medali emas. Harapan yang ada pada dirinya itu jauh lebih besar pengaruhnya daripada kata-kata dokter dan orang lain yang menganjurkan untuk dia pensiun. Dan setelah direhabilitasi, John benar-benar memberikan semua yang dia miliki untuk berlatih dengan sangat gigih. Dan di tahun 2014, 2 tahun kemudian, dia berhasil menggemparkan dunia dengan memenangkan 4 medali emas sekaligus di kompetisi Pacific Rim. Harapannya untuk memenangkan medali emas jauh lebih besar daripada keraguan orang-orang akan dirinya. Harapan inilah yang menjadi bahan bakar utamanya untuk dia bisa memiliki kegigihan dan ketekunan untuk membuktikan bahwa selama masih ada harapan, dengarkan baik-baik, selama masih ada harapan, tidak ada yang mustahil untuk diraih. Dan saudara lihat foto ini foto gambar kucing yang bergantungan di tali tambang tersebut. Satu hal yang menarik, seringkali di dalam sebuah kehidupan, saya kasih contoh, seringkali di dalam kehidupan banyak orang berkata kalau kita sedang ada dalam masalah antara hidup dan mati, masalah yang sudah tidak ada jalan keluar, katanya lebih baik kita terus pegang tali ini erat-erat, bergantungan. Yang paling penting jangan menyerah. Dan kemudian jangan melepaskan tali tersebut. Kalau perlu ikat tangan kanan saudara, ikat tangan kiri saudara. Supaya saudara bisa terus melekat. Bergantungan, yang penting tidak menyerah. Tapi saudara tahu, yang luar biasa sebenarnya, waktu kita menjalankan 4 prinsip dalam kehidupan ini. Kasih karunia dan damai sejahtera. Artinya when you receive God's grace, saudara menerima kasih karunia Tuhan. Waktu saudara dalam masa-masa sulit, saudara gak bergantungan di tali. Tapi sebenarnya saudara dipegang oleh Yesus. Saudara bukan yang memegang tangan Yesus seperti ini. Beda saudara. Tapi Yesus yang memegang saudara. Dan kalau Yesus memegang saudara, saudara tidak akan pernah jatuh. Dan sekalipun saudara jatuh, saudara tidak akan tergeletak. Karena tangan Tuhan itu selalu menopang hidup saudara. Ini yang luar biasa. When you receive God's grace, maka damai sejahtera itu menyertai kehidupan Anda. Saya menutup dengan satu cerita yang menarik. Seorang yang bernama Terry Hills. Kurang lebih sekitar 30 tahun yang lalu, dia bekerja di satu perusahaan di Amerika yang besar, namanya Walmart di Texas. Tapi Tuhan panggil dia untuk bisa melayani dia. Melayani Tuhan
Tapi panggilan Tuhan dari Texas untuk dia melayani ke daerah yang sangat dingin di Alaska. Dia meresponi panggilan Tuhan bersama dengan istri dan anak-anaknya. Menyewa mobil besar namanya U-Haul kalau di Amerika. Saya pernah sewa mobil tersebut waktu saya pindah juga dari Colorado ke California. Dan saya harus nyetir mobil besar tersebut. Di mana di belakang mobil itu semua perabotan-perabotan rumah, sofa, meja makan, semua apa yang bisa dibawa saya masukin situ. Sama juga dengan Terry Hill. Semua yang dia miliki masuk ke bagian belakang U-Haul. Bersama istri dan juga ketiga anaknya. Dan dalam perjalanan menuju ke Alaska, melewati hutan-hutan yang sangat lebat sekali. Dan waktu malam, pada saat waktu itu, dia melihat indikasi bahwa bensinnya tinggal sedikit. Dan tiba-tiba dia begitu dikejutkan. Ada beruang yang menyeberang. Dan beruang ini beratnya sekitar 6.000 pound atau sekitar 3.000 kilo yang begitu besar. Beruang Alaska. Beruang yang ganas. Dan dia begitu panik menghindari beruang tersebut. Tapi di satu sisi dia melihat juga bensin sudah mau habis. Dan dia pikir bagaimana ya. Akhirnya dia coba untuk minggir sebelum kehabisan bahan bakar. Untuk menginap semalaman. Supaya besok paginya bisa melanjutkan perjalanan. Dan waktu menginap semua anak-anaknya, istri dan termasuk dia begitu ketakutan. Karena di satu U-Haul yang gak besar, dia harus makan terus mereka ada yang mau pipis, mau ke belakang tapi gak ada yang berani keluar. Karena takut beruang itu bisa tiba-tiba ada di sekitar situ. Dan akan membahayakan nyawa mereka sehingga mereka cuma hanya berdoa saja. Semalaman mereka mau buang air besar, buang air kecil gak bisa saudara. Karena gak ada yang berani keluar. Mau makan juga susah di ruangan yang sempit tersebut di dalam U-Haul car. Dan akhirnya pagi-pagi, pada jam 6, mereka melanjutkan perjalanan in case kalau terjadi sesuatu kan enggak terlalu malam. Ternyata baru turun satu hill dan kemudian masuk yang berikutnya baru 1 kilo. Di situ ada gas station tempat bensin dan restoran yang sebenarnya buka 24 jam sehari. Itu dari tempat dia berhenti, beristirahat semalam, gak sampai 1 kilo. Sebenarnya sudah ada 24 jam yang terbuka untuk tempat isi bahan bakar dan restoran yang 24 hours. Dia bilang begini, my mistake was I just stopped too soon. I should have kept on going. Kesalahan saya adalah saya berhenti terlalu cepat. Harusnya saya melanjutkan perjalanan lagi. Karena cuma hanya 1 kilo lagi. Di situ ada tempat isi bahan bakar dan restoran. Dan sehingga kita gak perlu ketakutan. Dan akhirnya tersiksa selama 6 jam lebih. Ada satu nasihat yang baik buat kita semua. Do not stop, jangan pernah berhenti. Your greatest blessing could just be down the road. Berkat yang Tuhan titipkan sebenarnya tinggal 1 langkah atau 2 langkah lagi. Don't give up my friends. My family, jangan menyerah. Don't quit. Don't give up. Jesus will give you the hope to hang in there. Ingat, Yesus akan memegang tangan kita. Bukan kita yang memegang. Yesus akan memegang tangan kita. Dan dia tidak akan melepaskan selama saudara percaya dengan dia. 4 hal yang kita pelajari. Nasihat Paulus kepada jemaat Tesalonika untuk sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan untuk kita semua. Yang pertama, kasih karunia dan damai sejahtera. Bukankah kita semua kejar damai sejahtera? Terima terlebih dahulu kasih karunia yang saudara tidak bisa beli dengan apapun juga. Kedua, faith and works. Iman kita kepada Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Terus percaya kepada Yesus. Apapun yang terjadi, keep on believing in Jesus. Dan kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang ketiga, bicara mengenai love and serving. Kalau saudara sudah punya love, kasih, saudara akan melayani dengan yang terbaik. Sebagai suami, sebagai istri, anak-anak kepada orang tua kepada anak-anak. Saudara di marketplace, bukan hanya terima sekedar gaji atau upah, tapi saudara melayani dengan kasih. Memberikan yang terbaik. You sacrifice your life dengan yang terbaik. Nanti upah yang Tuhan gantikan. Yang keempat, kita belajar
hope and endurance. Pengharapan dan ketekunan. Kita bisa tekun, kita gigih karena kita punya pengharapan yang pasti in the Lord of Jesus Christ. Tuhan akan membawa kita menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terus naik bukan turun, diberkati waktu keluar, diberkati waktu masuk. Pengharapan menjadi kekuatan untuk kita tidak pernah menyerah. Because of what? Karena tangan kita dipegang oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak melepaskan. Selama kita tidak melepaskan, selalu ada pengharapan. Dan Tuhan akan membawa kita terus naik. Berkemenangan. You will be safe and you will be blessed. Bapak, kami berdoa untuk anak-anakmu dan kami semua. Supaya dua hal yang luar biasa ini terjadi dalam hidup kami. Kami diselamatkan dan kami diberkati. Di bumi dan di surga. Amin. Puji Tuhan, semua jemaat terkasih, apa yang barusan kita dengar kebenaran firman Tuhan, saya percaya pasti masuk ke dalam kehidupan kita dan kita mengerti bahwa ketika kita mengasihi Tuhan bukan karena kita dibayar, bukan karena kita melakukan sesuatu terpaksa, tetapi kita melakukannya berdasarkan kasih Tuhan tersebut. Saya secara pribadi mengucap syukur di tahun yang penuh dengan keunikan ini di masa pandemi, anak-anak Tuhan tetap mengasihi Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk setiap support daripada saudara semua untuk pelayanan gereja Tuhan. Dan apabila hari ini saudara terkasih kita juga diberikan kesempatan untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama memberikan yang terbaik juga. Silakan bisa ditransfer di nomor yang ada di sini saudara terkasih, dan saya percaya ketika kita memberi dengan penuh kasih maka Tuhan pasti disenangkan hatinya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak berhenti mengalir. Dan kami sungguh setiap hari mau semakin mengasihi Engkau. Dan kalau di tahun yang unik ini Tuhan, Tuhan terus pelihara kehidupan kami dengan amat sangat sempurna. Kami pun mau terus menabur Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi-Mu. Inilah persembahan kami yang kami berikan dengan dasar mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati.